Halo kawan Kaliber, di pertengahan pekan ini kita berjumpa kembali masih bersama saya Edi Wahyudi dan Mas. Saya Indra Karismiaji kembali hadir menemani Anda dalam acara Kaliber, Kupas dan Analisa Berita. Ini sudah masuk bulan Mei, Mas, tanggal awal Ya, bulan Mei. Jadi kita sudah bergerak semakin ke pertengahan tahun, kita semakin mendekati pergantian presiden pimpinan nasional, kita hmm, akan menghadapi pilkada. Jadi akan banyak hal-hal yang bisa kita kupas, kita analisa, dan bagaimana memastikan rakyat Indonesia teredukasi, terinformasi dengan berita aktual, dan tetap berpikir kritis. iya, itu yang kita harapkan kawan Kaliber untuk menjaga pikiran kritis kita agar Ya. tidak keblinger, Mas ya. Baik, Ya. Mas, ini masih tentang Pak Anies Baswedan, Mas. Karena kemarin tuh kan pembubaran tim sesnya ya, tim. Betul, saya juga hadir di sana. Ya, Mas Indra hadir. Gitu. Ini banyak yang mendorong untuk Pak Anies itu bikin sesuatu. Nah, ini kita bicarakan. Kemarin kita sudah bicara soal Pak Anies akan meneruskan program Desak Anies. Nah, ini ada lagi nih usulan yang Ya. beda lagi. Oke. Dari liputan 6 saya ambilkan. Respon Anies Baswedan usai disebut akan bentuk ormas atau partai setelah Pilpres 2024. Mantan calon presiden atau capres Anies Baswedan menanggapi isu rencana pembentukan organisasi masyarakat atau ormas ataupun partai politik usai kontestasi Pilpres 2024. Menurutnya, belum ada pembahasan ataupun rencana perihal tersebut. Belum ada rencana untuk buat ormas, apalagi parpol. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide. Tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikit pun ide. Gagasan mengenai ormas, apalagi partai, Tutur Anies di kediamannya kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Itu sudah perjalanan yang nyaman, baik. Nah, kita jaga ini. Diketahui Anies Baswedan menggelar agenda halal bihalal di kediamannya kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Tanpa semua petinggi Amin hadir dalam acara tersebut. Nah, ini inti beritanya sudah tadi. Itu. Ya. Jadi banyak orang yang menginginkan Pak Anies ini bikin ormas atau bahkan bikin parpol gitu. Bahkan sudah disebutkan Pak Anies kita bikin parpol perubahan logonya burung hantu. Gimana Mas Indra yang datang kemarin? Ya, jadi bukan cuman apa namanya menginginkan Pak Anies membuat sebuah ormas yang ujungnya nanti akan jadi partai gitu. Jadi mirip seperti Nasdem dulu kan awalnya ormas kemudian berubah jadi partai. Perindo juga begitu. Awalnya ormas terus juga berubah jadi partai. Nah, ini para relawan, para simpatisannya Anies Baswedan ini memang memang memiliki keinginan itu supaya seorang Anies Baswedan tidak bergantung pada partai-partai yang sekarang. Ya. Itu tujuan dari keinginan dari para relawan, para simpatisan ini. Bahkan menariknya, Mas, udah dibikinin logo loh. Burung hantu. Iya kan gitu. Ya. Ini saya Lambang tunjukin. kecerdasan, kebijaksanaan. Nih logonya. Ya. Jadi jadi dikasih nama Partai Perubahan Indonesia kan gitu. Apa badannya itu badan Garuda, tapi kepalanya kepala burung hantu. Kita kita apresiasi lah kan gitu Ya. kreativitas dari para pendukung, Ini kan kemauan simpatisan. akar rumput ini, Mas. Akar Betul, rumput kemauan militan, akar militan. rumput. Betul. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan dari kemarin kebetulan karena saya juga hadir di acara pembubaran Timnas ini yang diikuti banyak petinggi dari ketiga partai ya. Nasdem itu yang hadir ada Pak Yan Darmadi, ada Sekjen, Pak Hermawi Taslim, ada Pak IGK Manila, itu dari Nasdem, dari PKB ya tentunya Gus Imin sendiri sebagai ketua umum, ada Gus
Jazilul Fawait juga hadir. Dari PKS itu ada Presiden PKS Pak Ahmad Saiku, ada Pak Hidayat Nur Wahid, dan kemudian Kapten Timnas ada, Pak Hamdan Sulfa juga hadir, Pak Ari Ketua Tim Hukum hadir, siapa lagi ya? Yang co-kaptennya saya nggak lihat lagi sih. Tapi intinya cukup rame, ya kan? Penuh lah gitu, susah susah bergerak kan gitu. Karena Ya. memang tempatnya nggak luas, tapi orangnya banyak, belum lagi media juga yang hadir penuh sekali di sana. Em, banyak cerita-cerita ya kan, bagaimana kalau saya sih mengatakan ya ini baru merasakan namanya berjuang pakai bambu runcing nih baru sekarang ini. Jadi kita ini ngelawan musuh yang pakai rudal, pakai pesawat tempur, pakai meriam, pakai tank. Kita ngelawannya pakai bambu runcing. Jadi sebetulnya kalau kondisinya seperti sekarang itu nggak heran. Jadi banyak hal-hal yang disampaikan lah, artinya romantisme, nostalgia bagaimana perjuangan kita bersama, tapi justru disitulah letak indahnya. Kita saling mengenal, kita saling bersaudara, kita saling betul-betul bahu-membahu tanpa bergerak karena bayaran kan. Ya. Jadi betul-betul keinginan kita bersama. Ini namanya semangat militansi ini, Mas. Ya, dan sepertinya itulah yang mendorong kenapa para pemilih Anies Baswedan berharap Pak Anies itu akan membuat ormas yang nantinya akan jadi partai. Jadi di 2029 itu tidak lagi bergantung pada partai yang ada sekarang. Apalagi nanti 2029 kan juga parliamentary threshold-nya yang 4% itu juga sudah dihapus. Jadi kemungkinan untuk masuk ke Senayan itu terbuka. Itu gambaran atau dorongan para relawan, para simpatisan, ya, para pemilih lah. Tapi sepertinya tanggapan dari Pak Anies kemarin belum ada pemikiran ke sana sama sekali, ya kan? Beliau ingin rehat dulu, bahkan ketika semua bertanya apakah maju dalam Pilgub Jakarta, jawaban beliau ya kita rehat dulu lah. Ini perjuangan yang sangat melelahkan dan apa? Beliau juga mengatakan ini kita tutup dulu lembaran yang lama. Jadi betul-betul bukunya ditutup dulu, urusan Pilpres sudah selesai. Kemudian kalau nanti kita ada buku baru yang akan kita tulis, ya kita buka lagi. Tapi paling nggak yang sekarang ditutup dulu. Itu jawaban beliau ya. Jadi Ya. juga per kemarin itu belum ada kejelasan apakah Pak Anies Baswedan akan maju ke Pilgub atau belum. Rumornya sih, rumornya ya, Partai Nasdem dan Partai PKB itu menginginkan Anies Baswedan maju lagi di Pilgub Jakarta. Ya. Tapi sepertinya PKS ingin mengusung calonnya sendiri menjadi calon gubernur. Ya ini juga wajar ya karena PKS itu pemenang di DPRD DKI. Ya. Jadi kalau kalau bisa memenangkan Pilgub DKI kadernya sendiri sekaligus menjadi pimpinan DPRD DKI karena terbanyak ya pemenang apa Pileg DPRD DKI itu buat PKS akan lebih mudah dalam membuat kebijakan, menyusun program-programnya. Jadi selama ini mereka menjadi oposisi pemerintah pusat yang dalam tanda kutip puasa lah, nggak dikasih
proyek apapun. Nah, kalau di DKI dengan APBD yang 80 triliun kan, paling nggak ada ya nggak puasa lagi gitu loh. Itu sangat wajar ya yang di pikiran PKS. Ini rumor yang muncul kemarin kan. Jadi belum ada kepastian. Nah, mengenai partai sendiri, kalau dari gestur dari apa yang disampaikan Pak Anies Baswedan, sepertinya memang beliau tidak tertarik untuk membentuk partai. Karena ya membangun partai itu nggak gampang, Ya. ya kan? Artinya mungkin kalau kalau sekedar kita bicara tentang akte notaris, administrasinya mungkin mudah kan. Tetapi membangun sebuah partai untuk menjadi sesuatu yang kuat itu tidak mudah. Itu kerja yang luar biasa dan apa niat saja tidak cukup. Bahkan kalau kita bicara dengan modal yang tinggi pun belum tentu menghasilkan eh, sesuai dengan harapan kan. Ya kita bisa lihat kan partai-partai yang sudah berulang kali eh, maju ke pileg kan gitu. Ada yang sudah berkali-kali gagal juga masuk masuk ke Senayan. Itu tidak mudah lah bicara tentang bagaimana manajemennya, bagaimana strateginya, dan mungkin Pak Anies sendiri nggak ingin fokus beliau jadi ngurusin partai. Ini dari gestur ya, gitu, dari gestur. Nah, beda kalau misalnya beliau punya orang-orang yang mungkin misalnya dari Timnas kemarin atau circle-nya beliau yang mau ngurusin itu, tapi kayaknya juga dengan apa yang terjadi sekarang, dengan ditutupnya buku, ini sudah jalan sendiri-sendiri. Dan itu suatu hal yang wajar ya. Jadi juga masyarakat, kalau kita melihat politik itu nggak bisa dilihat hitam atau putih. Banyak hal yang ya kalau kita berpikir secara awam gitu, kayaknya kok aneh misalnya partai dari koalisi perubahan itu bergabung dengan pemerintah gitu. Ya. Itu kan kesannya aneh dan apa? Apakah itu dianggap misalnya kan ini kita bicara suara netizen ya. Ya. Netizen mengatakan kalau bergabung dengan pemerintah berarti tidak mengakui ada kecurangan dong. Itu kan yang muncul di netizen ya. Nah, apa kemarin pun dibahas oleh Pak Anies sendiri. Beliau mengatakan ya kita boleh tidak puas dengan apa yang terjadi di MK, apa yang terjadi di KPU, tetapi kita kan harus menghormati hasilnya dan kita harus negara ini kan harus jalan terus. Nah, saya tahu seperti Nasdem sendiri, kenapa akhirnya malah bergabung dengan pemerintah? Karena menurut Nasdem sebagai partai ya, itu akan lebih banyak bisa melakukan perubahan. Jadi gerakan perubahan itu kan juga sebetulnya adalah tagline-nya Nasdem. Gerakan restorasi, gerakan Restorasi. perubahan, itu kan Nasdem. Kan sebetulnya dari sana. Itu justru akan bisa dilakukan kalau menjadi bagian dari pemerintah. Karena pemerintah yang mampu membuat perubahan-perubahan kan. Nah, itu cara pandang ya, cara pandang artinya di sini saya bukan ingin menjustifikasi apa yang dilakukan, tetapi hanya sekedar menjelaskan kalau sudut pandang itu bisa beda-beda. Gitu. Bagaimana kita cara berjuangnya, kan sebetulnya kita perjuangkan itu adalah bagaimana negara ini bisa mesejahterakan rakyatnya, bisa adil, makmur untuk semua. Itu kan perjuangannya kan ke sana. Mungkin cara kita
berbeda-beda. Nah, itu yang kemarin juga ditegaskan, artinya buku perjuangan Amin itu sudah ditutup, timnasnya sudah dibubarkan, mari kita berjuang dengan cara-cara yang baru. Kita tetap kreatif, kita tetap setia di jalan perubahan. Kemarin Ya. juga bahkan ada yang ini, ada yang ngusulin juga selain tadi Partai Perubahan Indonesia tuh, ada yang ngusulin juga udah bikin ormas aja, Barisan Perubahan, singkatannya baper gitu. Jadi kita apresiasi lah apa harapan masyarakat, para pemilih, para pendukung, para simpatisan relawannya Pak Anies Baswedan untuk tetap menyemangati Pak Anies Baswedan juga untuk tetap memimpin kita di jalan perubahan ini. Ya, Well, baik. Itu kendaraannya itu apa nanti, nah itu yang juga harus kita dorong terus bersama. ya. Tapi kita tetap apresiasi pada akar rumput perubahan Oh ini, iya, perubahan, karena mereka beranggapan organisasi boleh bubar, kelompok bisa dipisah, tetapi semangat itu harus tetap membara, semangat untuk perubahan, gitu. Jadi kawan-kawan Kaliber yang kebetulan pendukung Pak Anies Baswedan itu jangan patah semangat. Kita tetap menjaga semangat perubahan untuk negara yang lebih baik ke depan. Itu Mas Indra. Terima kasih sepakat. Mas Indra. Iya, terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Anda bisa mengusulkan kepada Pak Anies Baswedan mau bikin apa di kolom komentar ini. Insya Allah nanti bisa kita sampaikan. Terima kasih kebersamaan Anda dengan Kaliber. Sampai jumpa. Sampai jumpa.